Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Ayo silakan Mbak, dipimpin untuk berdoa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Saya absen dulu ya. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Kemarin kita mempelajari tentang DHCP server, di mana DHCP server memberikan IP secara otomatis kepada klien. Beberapa tokoh yaitu paling berjasa dalam perkembangan sistem operasi ya. Di situ ada Bill Gates, ada Steve Jobs, sama Linus Benedict Torvalds. Pertemuan hari ini yaitu Bu Yanti akan menyampaikan indikator kompetensi 3.4 tentang evaluasi FTP server ya. Tentang evaluasi FTP server dan 4.4 tentang konfigurasi FTP server. Untuk indikatornya itu ada 3.4.1 yaitu mendiagnosis konsep FTP server. Untuk 3.4.2 yaitu memilih cara konfigurasi FTP server. Merancang konfigurasi FTP server. Nah, untuk 4.4.1 itu merumuskan konsep FTP server. Selanjutnya, melakukan konfigurasi FTP server. Yang terakhir, membuat laporan konfigurasi FTP server. Untuk tujuan pembelajaran di sini, yang pertama, peserta didik dapat mendiagnosis konsep FTP server. Untuk yang kedua, peserta didik dapat memilih cara konfigurasi FTP server. Untuk yang ketiga, peserta didik dapat merancang konfigurasi FTP server. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu peserta didik dapat merumuskan konsep dari FTP server. Untuk yang kelima, peserta didik dapat melakukan konfigurasi FTP server. Dan yang keenam, peserta didik dapat membuat laporan konfigurasi FTP server. Demikian tadi untuk tujuan pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran di sini Bu Yanti menggunakan model PBL. Di sini referensinya untuk yang pertama yaitu Novianto. Hari ini kita mempelajari tentang apa itu FTP server. Nah, di sini FTP adalah File Transfer Protocol. Ya, yaitu File Transfer Protocol jaringan standar yang digunakan untuk mentransfer file dari satu host ke host yang lain melalui jaringan yang berbasis TCP/IP. Cara kerja untuk FTP server bisa dilihat di situ cara kerjanya. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya. FTP dapat bekerja dalam mode aktif dan mode pasif. Maksudnya bagaimana Bu? Saya kurang paham. Jadi, mode aktif yaitu klien mulai menyimak koneksi data yang datang dari server pada port M.
Kemudian, klien mengirimkan FTP command prompt M untuk menginformasikan kepada server. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bu Yanti akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok ya. Jadi nanti kalau ada kesulitan atau kurang paham dalam mengerjakan LKPD, silahkan bertanya pada Bu Yanti. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian tentang materi pada pertemuan kali ini, Bu Yanti sudah share tentang evaluasi di Google Form, bisa kalian akses. Nanti akan Bu Yanti koreksi, silahkan dikerjakan 15 menit. Mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, pada pertemuan hari ini saya dapat mengetahui cara kerja FTP server. Per standar FTP server pada PERS 21, FTP bisa bekerja dengan mode aktif dan pasif. Tadi Bu Yanti sudah memberikan evaluasi dan sudah kalian kerjakan. Untuk hasilnya, alhamdulillah sudah bagus semua, tapi ada beberapa yang kurang sesuai dengan yang diharapkan. Jangan lupa belajar terus ya, supaya materinya bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang apa itu file server ya, tentang file server. Dibuka di rumah buku paketnya halaman 128. Jangan lupa dipelajari biar kalian siap untuk menerima pembelajaran dari Bu Yanti. Jangan lupa tugas yang Bu Yanti kasihkan ya untuk PR di rumah supaya kalian belajar lebih giat lagi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Mbak Tia. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.